Oke, berikutnya kita akan masuk ke kurva apa ini ya. Di sini judulnya respon individu terhadap dosis gitu. Nah, ini mungkin pengenalan awal lah ya untuk dunia farmasi gitu, karena kita baru membahas, kita nggak akan bahas terlalu dalam di sini, hanya sekilas saja. Saya hanya ingin memberi gambaran bagaimana dosis obat itu ditentukan. Gimana sih bisa tahu bahwa yang namanya tadi misalnya si amoksisilin itu dosisnya untuk anak-anak tuh 250 mg gitu ya, atau paracetamol itu dosis dewasanya adalah 500 mg. Jadi dalam penelitian gitu, dalam proses pengembangan obat itu ada satu tahap di mana ketika obat itu sedang dikembangkan gitu ya, dan kita ingin tahu dosisnya berapa, itu ada tahap yang harus dilalui. Salah satunya adalah pengukuran konsentrasi obat dalam serum atau dalam darah kita. Jadi kalau kita minum obat gitu, misalnya minum tablet gitu ya, si paracetamol itu 500 mg gitu. 500 mg kita minum. Nah, si 500 mg ini kan diminum masuk ke dalam lambung. Di lambung akan terjadi serangkaian proses yang akan menyebabkan obat ini diserap masuk ke dalam darah gitu. Nah, sebenarnya yang akan memberikan efek terhadap tubuh kita itu adalah obat yang berhasil masuk ke dalam darah, bukan obat yang diminum. Apakah semua 500-nya akan masuk ke dalam darah? Tidak. Tapi jumlah yang akan masuk ke dalam darahnya itu tiap obat akan beda-beda. Karena itulah harus ada tahap evaluasi atau riset yang menentukan sebenarnya jumlah obat yang masuk itu berapa sih gitu ya ke dalam darah. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini kurang lebih lah ya. Jadi ketika si relawan ini, jadi kalau kita penelitian seperti ini biasanya pakai relawan manusia. Ketika si relawan ini dikasih obat, itu setiap periode, setiap waktu ya, ini kalau di sini perhitungannya yang setengah jam pertama, kemudian 1 jam, 2 jam, 3 jam, berikutnya setiap jam gitu. Itu darahnya akan diambil. Setelah darahnya diambil, kemudian si darah ini akan dianalisis, dicek sebenarnya obat yang ada di dalam darah itu berapa gitu. Nah, di sini akan dihasilkan satu kurva. Kita akan lihat setengah jam pertama ketika selesai dia minum obat, ini adalah konsentrasi obat di dalam darahnya, dan yang sumbu X ini adalah waktu ya, dalam satuan jam. Nah, di waktu setengah jam ini konsentrasi obatnya baru segini. Kemudian 1 jam naik lagi, 2 jam naik lagi, 3 jam, 4 jam ini masih naik, trennya seperti ini. Tapi begitu dia dari 4 ke 6, ini cenderung untuk datar. Dan jam berikutnya ini kecenderungannya adalah turun. Ya, seperti inilah profil obat di dalam darah kita. Artinya apa? Ketika kita baru minum nih, ini kan proses penyerapan terjadi dari saluran cerna masuk ke dalam darah gitu ya, terus masuk ke dalam darah sampai akhirnya tidak ada lagi obat yang diserap karena udah habis obatnya gitu misalnya. Proses berikutnya apa? Proses berikutnya adalah ketika si obat ini diolah atau dimetabolisme oleh tubuh kita dan dibuang atau dikeluarkan, diekskresikan dari tubuh kita sehingga menyebabkan kadar dalam darah ini akan turun sampai akhirnya harusnya sih akan habis gitu ya. Entah berapa jam. Kalau di sini contohnya 20 jam ini udah tinggal sedikit. Kurva ini akan menentukan apa sebenarnya? Ini akan menentukan apakah obatnya berefek atau tidak. Jadi di sini ada garis nih, di angka 2 ini ada garis. Di sini disebutnya adalah MEC atau singkatannya minimum effective concentration. Artinya konsentrasi efektif minimum. Artinya apa? Si obat ini dia baru akan memberikan efek ketika dia konsentrasi dalam darahnya 2, mencapai angka 2 ini, mencapai garis ini. Kalau masih di bawah itu, belum memberikan efek, tapi obatnya ada nggak dalam darah? Ada, tapi nggak kerasa efeknya gitu. Kalau misalnya tadi obatnya contohnya obat sakit kepala gitu ya, sampai dengan 2 jam ini, si orangnya belum akan merasakan penurunan nyeri kepalanya. Tapi begitu
udah mencapai 2 jam nih, udah 2 jam karena udah ada di angka 2 yang ini, itu sakit kepalanya berangsur-angsur akan berkurang. Nah, selama si obat itu dia ada di atas MEC ini, itu akan ada efek yang terasa oleh pasiennya atau oleh pengguna obat tersebut. Itu yang disebut dengan minimum effective concentration atau si MEC tadi. Nah, tapi ya udah tuh kalau gitu mah si obatnya minumnya yang banyak aja. Supaya apa? Supaya ini naiknya lebih lama gitu. Jadi pas 10 jam ini tuh dia masih ada efeknya gitu karena masih ada di atas yang MEC. Tidak bisa begitu juga. Kenapa? Karena kita punya satu batasan yang disebut dengan MTC. MTC ini singkatan dari minimum toxic concentration. Artinya adalah konsentrasi toksik minimum. Toksik itu apa? Toksik ini adalah ya istilahnya beracun gitu ya, berbahaya. Kenapa sih ada yang namanya MTC ini? Yang harus kita ingat, yang namanya obat itu adalah racun. Yang membedakannya hanya dosisnya saja. Jadi ketika misalnya diberikan dosis, contoh tadi paracetamol 500 mg, itu grafiknya seperti ini. Nah, si grafik ini dia tidak boleh menyentuh garis MTC ini. Kenapa? Begitu dia menyentuh garis MTC ini, yang akan muncul itu adalah efeknya yang toksik atau efeknya yang berbahaya. Untuk paracetamol misalnya, efek toksiknya adalah dia merusak liver. Jadi ketika nanti si grafik ini misal ya, dosisnya sangat tinggi sampai menyentuh angka 4 ini, garis angka 4 ini, menyentuh si MTC ini, akan muncul efek lain selain dari menghilangkan sakit kepala tadi, dia juga akan merusak liver. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya yang namanya obat itu harus diatur sedemikian rupa supaya dia selalu berada di wilayah ini. Harapannya ketika berada di wilayah ini, efek yang diinginkannya kita dapat, tapi juga efek toksiknya nggak kita dapat. Itu yang kita inginkan gitu. Grafik inilah yang menyebabkan nantinya itu obat itu ada yang diminumnya 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Karena kalau misalnya nih kita kan mau obat ini ada efeknya terus 24 jam gitu misalnya ya. Di sini bisa kita lihat jam berapa dia mulai hilang efeknya. Itu kan di jam ke-10 ini. Udah berada di bawah MEC si grafiknya ini. Artinya sebelum jam ke-10 itu kita harus udah ngasih obat lagi. Supaya apa? Ininya naik. Caranya gimana? Ya kita kasih obat di jam ke-8. Kenapa harus jam ke-8? Karena dia butuh 2 jam untuk naik dari 0 ke MEC. Jadi kalau nanti kita kasih jam 8 nih, di sini akan muncul grafik yang persis sama seperti ini. Begitu bentuknya. Nanti turun lagi di sini 20 gitu. Di 20 tapi waktu yang angka satunya tuh mulainya dari angka 8 ini. Nah, artinya apa? Kalau kita berikan obatnya kan berarti kita berikan per 8 jam ya. Obat per 8 jam dalam sehari itu akan menghasilkan berapa kali pemberian obat? 24 dibagi 8. Itu akan menghasilkan 3 kali pemberian obat. Nah, itulah yang nantinya akan menghasilkan obat X diminumnya 3 kali sehari. Nanti ada lagi obat lain diminumnya 2 kali sehari gitu. Bahkan ada obat yang cukup misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ya. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah si grafik ini. Seberapa cepat dia mencapai MEC dan seberapa cepat juga dia akan turun. Tuh. Karena apakah setiap orang itu akan sama profilnya seperti ini? Ya tentunya tidak, karena yang namanya individu itu kan metabolismenya beda-beda ya. Tapi kita selalu bisa dapatkan tren pada umumnya ya. Jadi kalau orang yang pada umumnya nih akan menghasilkan grafik seperti ini grafik baru lagi. Ini adalah grafik respon terhadap obat dengan jumlah orang. Jadi ini adalah jumlah orang yang dikasih obat. Ini adalah respon yang dihasilkan dari pemberian obat itu.
Ilustrasinya, misalnya tadi yang kasus paracetamol tadi, kita sudah tahu 500 mg gitu supaya dia ada di wilayah yang ini. Nah, si 500 mg itu kita berikanlah ke sejumlah orang, misalnya ke 100 orang gitu ya. Ke 100 orang kita berikan, kemudian kita lihat trennya seperti apa di orang-orang ini, tren efeknya. Nah, untuk orang-orang yang sebagian besar itu akan memberikan respon yang rata-rata gitu. Jadi ini adalah respon. Ini kalau ada di sebelah sini responnya kecil. Kalau semakin ke sebelah kanan itu responnya semakin besar gitu ya. Nah, yang kita harapkan itu responnya itu ada di tengah-tengah. Nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu besar juga gitu ya. Sebagian besar orang ini akan berada di sini. Tapi akan ada orang-orang yang istilahnya tuh outlier gitu. Yang pengecualian lah. Yang ada di wilayah ini atau di wilayah yang sebelah kanan ini. Kalau orang yang ada di wilayah yang kiri, artinya apa? Ketika dia diberikan obat dengan dosis 500 mg, ini efeknya kecil. Bisa dibilang bahwa si orang itu mungkin dia sudah resisten atau istilahnya sudah kebal terhadap obat itu. Jadi kalau di orang yang normal dosis sekian itu bisa memberikan efek yang cukup, di orang ini efeknya kurang atau kecil, makanya dia ada di sebelah sini. Nah, tapi ada juga orang-orang tertentu yang ketika diberikan obat dalam jumlah yang sama dengan yang tadi, itu efeknya sangat besar di sini. Ya, orang seperti ini itu yang dikatakan dengan orang-orang yang sensitif terhadap obat-obatan itu. Jadi ada beberapa karakteristik pasien gitu ya ketika diberikan obat yang pada umumnya itu yang di tengah ini, tapi ada juga yang tidak seperti tren normal ini, yaitu orang yang resisten kalau memang dia sudah kebal. Kalau untuk orang yang resisten ini artinya apa? Dosis obatnya harus kita apakan? Tentunya harus kita tingkatkan ya, karena dia dosis yang segitu itu efeknya nggak cukup gitu, jadi harus kita tingkatkan dosisnya. Nah, sebaliknya kalau orang-orang yang sensitif ini dosis obatnya harus kita apakan? Kebalikannya, harus kita turunkan supaya efeknya tidak terlalu besar. Kenapa kita nggak mau efeknya terlalu besar? Balik lagi ke grafik yang ini. Ketika efek ininya besar, ini bisa-bisa nanti dia menyentuh si yang MTC. Jadi itu tidak kita inginkan, harus kita jaga sebisa mungkin selalu ada di sini. Nah, itu ya gambaran sedikit tentang dosis. Jadi pertimbangannya apa sih ketika kita memilih atau menetapkan satu obat itu dosisnya sekian, itu pertimbangannya apa? Ya salah satunya adalah ini.